sebagai kelompok tani, bagaimana ketergantungan kelompok Bapak terhadap sumber air di Desa Cikampek? Untuk pengairan ketergantungan apa itu untuk pengairan sih untuk Irigasi sawah ya? iya di sawah. Berarti kayak peran airnya harus tetap mengalir terus ya? Terus Kemudian bagaimana kondisi kualitas dan kuantitas sumber air yang biasa digunakan oleh kelompok Bapak saat ini dibandingkan dengan masa lalu? untuk pengairan masa sekarang dia masih sering tetap sampai dulu sampai sekarang tetap masih sumber air itu enggak berubah. Surut, berarti tetap sama dari dulu sampai sekarang. Itu di musim hujan, kalau di musim kemarau cuma berkurang aja. Berkurangnya daya signifikan banget Pak, sedikit. Iya, daya harus sedikit karena di sini kan dekat sumber air. Jadi sumber airnya sumber air mana Pak? Kalau di sini ada yang dari Juri, ada yang dari Telaga. Jadi tergantung letak itu sawahnya ya? letak Jadi, sawah. Kemudian, apakah ada masalah spesifik terkait sumber air yang sering dihadapi oleh kelompok petani dalam kegiatan sehari-hari? Ya kadang itu ya kendalanya itu apa nggak ada irigasi sih, makanya dipersilakan ke air mana-mana air. Jadi belum teratur gitu ya? Belum teratur. Bagaimana Bapak melihat perubahan lingkungan di sekitar sumber air yang memengaruhi kegiatan kelompok Bapak? Untuk itu sementara ini tidak ada walaupun jadi tetap terjaga, tetap diperbaiki oleh warga. Kalau misal kayak ada kerusakan terus langsung diperbaiki gitu. Kemudian pertanyaan terkait bentuk dan tingkat partisipasi kelompok. Bagaimana atau kegiatan apa saja yang telah atau sedang dijalankan oleh kelompok Bapak terkait pengelolaan sumber air ramah lingkungan? Ya untuk sementara untuk pengelolaan air untuk di kelompok tani saya ini ya sebenarnya nggak ada secara tidak ada. Tetap pakai sumber air ini. Bentuk partisipasi apa saja yang sering dilakukan oleh anggota kelompok Bapak dalam menjaga dan mengelola sumber air, baik dalam kegiatan kelompok maupun kegiatan desa? Paling kebersihan, irigasi saluran air. Ya, kayak menanam pohon daerah tangkapan air gitu. Kemudian bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam kelompok Bapak terkait isu sumber air dan lingkungan? Mekanisme pengambilan keputusan jika ada isu sumber air dan lingkungan. Kalau itu dipertahankan, isu mau diambil ke DAM itu dipertahankan. Jadi tetap harus ada yang air buat petani juga. Menurut Bapak, seberapa aktif dan kompak anggota kelompok dalam berpartisipasi di kegiatan pengelolaan sumber air? Apakah sangat aktif, sedang, kurang aktif, atau tidak aktif? Alasannya? Alasannya ya itu budaya karena masuk sumber air jadi selalu jaga. Tetap aktif ya Pak. Kemudian apakah kelompok Bapak pernah berkolaborasi dengan pihak lain, misalnya pemerintah desa, Pamsimas, tokoh masyarakat dalam upaya pengelolaan sumber air? Ya untuk sementara untuk Pamsimas tetap ya ada yang mengambil ke desa maupun ke PDAM, tapi untuk sementara untuk pertanian juga lancar. Kemudian efektivitas partisipasi dan dampak.
Menurut Bapak, seberapa efektif partisipasi kelompok Bapak dan masyarakat secara umum dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sumber air di Desa Cipaku? Apakah sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang, atau tidak efektif? Cukup efektif. Cukup efektif. Contohnya, maksudnya kenapa cukup efektif itu karena apa? Ya karena ya kembali lagi dari apa istilahnya, air sangat dibutuhkan oleh petani, terus sumber-sumber air juga dijaga, saluran juga dijaga. Kalau masalah sampah sama gitu gimana Pak? Sampah Tidak ada. aman. Apa saja manfaat yang paling dirasakan oleh kelompok Bapak dan masyarakat dari upaya pengelolaan sumber air yang dilakukan bersama? Misalnya peningkatan hasil panen, air bersih untuk minum, lingkungan lebih sehat, kesadaran meningkat, atau apa? Ya untuk kebutuhan air bagi petani itu sangat penting, terutama petani apa pangan, apa tanaman pangan kalau pagi. Kalau untuk roti itu ya kadang-kadang butuh, kadang-kadang tidak ada waktu. Tapi untuk mayoritas petani sepatu itu mayoritas tanaman pangan pagi. Apakah ada permasalahan terkait sumber air yang berhasil diatasi atau diminimalkan berkat partisipasi kelompok Bapak dan masyarakat? Permasalahan terkait sumber air yang berhasil diatasi oleh kelompok tani itu. Permasalahan kadang-kadang itu ada permasalahan ya apa ada saluran air kosong, kadang-kadang ya kena banjir, kadang-kadang ya tetap selalu teratasi. Bagaimana Bapak melihat hubungan antara partisipasi aktif masyarakat dengan tercapainya pengelolaan sumber air yang ramah lingkungan? Contohnya seperti Kayak partisipasi masyarakat dengan tercapainya pengelolaan sumber air. Kayak misal masyarakat itu melakukan kegiatan apa supaya sumber airnya itu tetap ramah lingkungan. itu apa kebersihan, menjaga saluran air. Kemudian tentang tantangan dan harapan. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh kelompok Bapak dalam menjaga kelestarian sumber air dan mendorong partisipasi anggotanya? Contohnya keterbatasan dana, kurangnya dukungan teknis, perbedaan pendapat, komitmen anggota, atau perubahan iklim, atau apa? Paling itu kegiatan dari anggota untuk merawat saluran air selalu menjaga. Seperti kalau musim kemarau, Berarti iklim ya, lebih ke iklim ya Pak. Kemudian bagaimana peran pemerintah desa atau pihak lain dalam mendukung kegiatan kelompok Bapak terkait pengelolaan sumber air? Apakah perannya sudah optimal? Belum. Apakah harapan Bapak sebagai perwakilan kelompok untuk pengelolaan sumber air di Desa Cipaku di masa depan agar lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar? untuk selanjutnya Harapan. harapan ke depan para petani mengharapkan dari desa mendukung untuk irigasi untuk apa pengaturan saluran air yang Kemudian saran atau rekomendasi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah desa, Pamsimas, atau pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sumber air ramah lingkungan? untuk depan ya mudah-mudahan dari pemerintah desa selalu mendukung untuk kegiatan dari kelompok tani saya dan kelompok tani lain dan masalah sumber air, mudah-mudahan selalu menjaga dan apa istilahnya dibikin
sumber air yang lebih lancar, lebih teratur gitu lebih airnya ya, teratur. jadi enggak kendala-kendalanya itu lebih minim. Sekian, terima kasih atas waktu dan wawasan berharga yang telah Bapak berikan. Mohon maaf